Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Andi Setiabudi di channel YouTube Andi Setiabudi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu peristiwa di masa pengevolusi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini mungkin belum banyak teman-teman ketahui karena memang sangat sedikit sumber informasi maupun buku sejarah yang menceritakan tentang peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1949, pada tepatnya pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Kenapa tanggalnya 1 Maret 1949 itu berarti kan tanggal yang sama dengan tanggal peristiwa bersejarah lainnya, yaitu Serangan Umum 1 Maret 1949 kan. Nah, ini peristiwa Kirchhoff ini memang merupakan bagian dari peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut. Kenapa saya ingin menceritakan peristiwa ini? Karena pertama, mungkin banyak yang belum mengetahui tentang peristiwa ini, padahal peristiwa tersebut mengakibatkan banyak pejuang Indonesia yang tewas pada saat melawan Belanda di peristiwa tersebut. Jadi video ini saya anggap sebagai tribut atau sebagai upaya, sebagai apa ya menjelaskannya, lebih kepada video ini saya dedikasikan untuk para pejuang TNI yang tewas dan gugur yang meninggal dunia pada saat peristiwa Kirchhoff, yang merupakan bagian dari Serangan Umum 1 Maret 1949. Nah, kalau kita berbicara tentang Serangan Umum 1 Maret, pasti kan selama ini figur yang kita ketahui ada figur Pak Harto dan figur Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Bahkan setelah reformasi beberapa tahun silam sempat ada perdebatan siapa sebenarnya yang memiliki inisiatif untuk mengusulkan terjadi atau merencanakan Serangan Umum 1 Maret. Ada yang bilang Sri Sultan Hamengkubuwono, ada yang bilang Pak Harto. Itu masih asing menjadi perdebatan hingga saat ini. Nah, tapi kita tidak akan fokus membahas siapa pencetus ide Serangan Umum 1 Maret tersebut dalam video ini, tapi kita akan lebih membahas tentang peristiwa Kirchhoff. Kirchhoff sendiri adalah kuburan, artinya adalah kuburan. Jadi peristiwa Kirchhoff ini sebenarnya terjadi di salah satu kuburan yang terdapat atau pemakaman umum yang ada di Yogyakarta. Jadi pada saat peristiwa Serangan Umum 1 Maret tahun 1949 tersebut, memang banyak pasukan TNI dan pejuang yang masuk ke kota Yogyakarta itu terdiri dari beberapa pasukan yang tersebar di seluruh penjuru kota, dan misi utama mereka adalah untuk melakukan perlawanan dan serangan kepada pos-pos yang dikuasai oleh tentara Belanda saat itu. Tujuannya tidak lain adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat, terutama kepada dunia internasional, bahwa Indonesia itu masih, pejuang-pejuang TNI itu masih eksis. Jadi tidak, walaupun ibu kota dikuasai oleh pasukan Belanda, tapi tentara Indonesia masih tetap gigih melakukan perlawanan. Itulah tujuan utama dari Serangan Umum 1 Maret, untuk menunjukkan eksistensi dari prajurit TNI maupun pejuang-pejuang yang berjuang pada saat itu. Nah, jadi pada tanggal 1 Maret tahun 1949 tersebut, saat terjadi serangan umum yang dimulai jam 6 pagi, seluruh tentara atau seluruh pejuang itu menyerang ke pos-pos yang sudah direncanakan, yang tersebar di seluruh kota Yogyakarta. Karena sebelumnya memang pada tahun 48, akhir tahun 48, Belanda memang berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta pada saat itu, sehingga pasukan TNI terpaksa harus mengungsi pulau kota untuk menyusun kekuatan ulang. Dan akhirnya diputuskan pada bulan Maret tahun 49
awal bulan Maret, yaitu tanggal 1 Maret 1949 akan dilakukan serangan umum 1 Maret yang hasilnya seperti kita ketahui cukup sukses, dan dunia internasional akhirnya berhasil menekan Belanda untuk meninggalkan wilayah Indonesia pada saat itu. Nah, lalu apa itu peristiwa Krakov? Peristiwa Krakov ini adalah peristiwa di mana terdapat salah satu pasukan yang dipimpin oleh Letnan Wiono. Terus terang kita tidak tahu seperti apa wajah dari Letnan Wiono, karena memang dokumentasinya memang tidak ada, mungkin ya, tidak ada sama sekali. Dan peristiwa Krakov itu sendiri, setahu saya tuh hanya diceritakan pada satu literasi saja, informasi saja, sumber informasi. Karena sebagian besar ya, apabila kita membahas tentang serangan umum 1 Maret, lebih kepada gambaran peristiwa tersebut secara umum, tidak membahas tentang pasukan-pasukannya. Jadi Letnan Wiono ini memimpin pasukan juga ke salah satu wilayah yang dikuasai oleh pasukan Belanda di Yogyakarta. Jadi pada pukul 6 pagi, Letnan Wiono dan pasukannya itu menargetkan menyerang target-target yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan sesuai dengan rencana, jam 12 atau 6 jam setelah serangan awal tersebut, seluruh pasukan TNI dan pejuang akan mundur dan keluar dari kota Yogyakarta pada tengah hari kan. Nah, peristiwa Krakov itu sendiri adalah peristiwa di mana pasukan Letnan Wiono tersebut itu terdesak di kuburan atau di pemakaman umum atau yang dikenal sebagai Krakov. Jadi sebelumnya paginya mereka telah melakukan serangan ke target-target yang sudah ditentukan. Nah, menjelang tengah hari atau menjelang jam 12 siang, itu memang pasukan Belanda itu kekuatannya sudah kembali setelah pagi-pagi diserang mendadak, tidak siap. Nah, menjelang tengah hari tersebut, pasukan Belanda itu sudah mulai membangun kekuatannya kembali. Jadi mereka didukung oleh kendaraan lapis baja yang mulai membantu pasukan infanteri yang terdesak pada saat itu. Jadi pada saat menjelang jam 12 siang itu, di kota Jogja itu pasukan Belanda itu mengerahkan banyak sekali kendaraan lapis baja, sehingga otomatis pada saat pejuang maupun prajurit TNI akan mundur, mereka harus berpacu dengan waktu, karena mereka dikejar-kejar oleh kendaraan lapis baja yang tentunya lebih cepat dan memiliki persenjataan yang lebih berat dibandingkan persenjataan pejuang dan prajurit TNI. Karena seperti kita ketahui, pada saat itu senjata yang kita miliki lebih banyak kepada senjata bekas rampasan dari tentara pendudukan Jepang ya. Jadi masih tidak sebanding dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh tentara pasukan Belanda pada saat itu. Nah, kembali lagi ke peristiwa Krakov. Jadi pada saat pasukan dan pejuang TNI akan mundur, mereka dikejar-kejar oleh atau mulai terdesak oleh kendaraan lapis baja, divisi lapis baja pasukan Belanda. Salah satu yang terdesak adalah pasukan yang dipimpin oleh Letnan Wiono tersebut. Nah, jadi mereka berusaha untuk keluar kota, tapi kan terdesak, akhirnya mereka masuk ke kawasan pemakaman umum atau Krakov itu. Nah, kenapa disebut peristiwa Krakov atau tragedi Krakov? Karena di Krakov atau di pemakaman umum tersebut malangnya bagi mereka, pasukan pimpinan Letnan Wiono semuanya tewas. Jadi tidak ada yang berhasil menyelamatkan diri karena mereka terkepung dan kalah dari segi persenjataan. Persenjataan mereka mungkin tidak selengkap dan semodern persenjataan pasukan Belanda yang didukung oleh
kendaraan lapis baja. Jadi tidak, saya sendiri tidak mengetahui berapa jumlah pasukan yang dipimpin oleh Letnan Wiono tersebut, karena memang peristiwa ini sendiri nyaris tidak terekspos, atau mungkin tidak banyak diketahui orang ya. Gitu. Makanya saya video ini, mudah-mudahan dengan video ini Letnan Wiono dan pasukannya paling tidak ada yang mengenang mereka lah, mengenang perjuangan mereka, sehingga mereka tidak mati sia-sia. Paling tidak ada generasi muda yang masih mengenang perjuangan mereka hingga titik darah penghabisan. Nah, pasti teman-teman bertanya, lalu dari mana saya mendapatkan informasi tentang peristiwa atau tragedi Kirkov ini? Memang kalau kita cari di buku sejarah atau bahkan search di Google, itu nyaris tidak ada yang membahas tentang peristiwa Kirkov 1 Maret 1949. Karena kalau kita ketik 1 Maret 1949, pasti yang keluar adalah serangan umum 1 Maret. Ya, ini sebenarnya peristiwa Kirkov ini adalah bagian dari serangan umum 1 Maret. Cuman mungkin adalah bagian kecil dari serangan umum 1 Maret, jadi tidak terlalu terekspos. Atau mungkin orang menganggap ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah hasil dari serangan umum 1 Maret itu sendiri yang dinilai sukses oleh banyak pihak. Nah, saya mengetahui informasi tentang peristiwa Kirkov ini dari sebuah buku, yaitu buku ini, Ngebut Kota Perjuangan. Ini saya yakin teman-teman yang tahun 80-an, 90-an pasti pernah baca buku ini. Ini buku ini berisi sejarah komik, sejarah perjuangan serangan umum 1 Maret. Nah, di buku ini juga ditampilkan ilustrasi, satu-satunya ilustrasi dan mungkin satu-satunya informasi tentang peristiwa Kirkov tersebut. Teman-teman bisa lihat. Jadi di gambar yang ditampilkan ini seperti kita diilustrasikan sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Letnan Wiono itu terdesak di pemakaman umum, ya kan? Nih saya bacakan ya. Ininya apa? Desain di tempat lain, di salah satu sudut kota, pasukan Letnan Wiono terdesak dan terpaksa bertahan di Kirkov atau kuburan. Malang bagi mereka, semuanya gugur di tempat itu. Jadi mereka semua baik Letnan Wiono maupun anak buahnya meninggal dunia atau gugur di pertempuran tersebut. Mereka terdesak di kuburan, mungkin kalah jumlah, senjatanya juga kalah canggih. Bisa jadi mereka kehabisan amunisi saat melawan kendaraan lapis baja milik pasukan Belanda. Jadi mereka pun akhirnya tewas semua, ada gugur semua dalam pertempuran tersebut. Kita tidak pernah tahu siapa. Mungkin masih ada yang nyimpen ya catatannya, tapi saya tidak yakin apa sekarang masih ada yang nyimpen siapa saja anggota dari pasukan Letnan Wiono tersebut. Bahkan Letnan Wiono tersebut wajahnya seperti apa mungkin tidak ada yang tahu, tapi untuk menghormati atau mengenang jasa-jasanya dari Letnan Wiono dan anggota pasukannya, mungkin tidak ada salahnya kalau kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga mereka semua diterima di sisi Allah SWT, diberikan ketenangan dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Al-Fatihah, mulai. Amin. Bagi teman-teman yang mungkin beragama non-muslim, mungkin juga bisa berdoa dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita doakan semoga Letnan Wiono dapat bisa tenang dan perjuangan dan pengorbanan tidak sia-sia.
Itu teman-teman yang ingin saya ceritakan mengenai peristiwa Kirchhoff 1949 yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Semoga dengan adanya video ini masyarakat menjadi mengetahui tentang peristiwa Kirchhoff dan lebih menghargai nilai-nilai perjuangan dari para pejuang yang sudah gugur mendahului kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Jadi persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga, kan? Tetap cinta negara dan bangsa, itu yang terpenting. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, menambah wawasan, dan saya akan memberikan video-video lain yang menarik dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di klik like, di subscribe juga, maupun di share video ini, serta tulis komen kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.